Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lindong yang telah berhasil mengaktifkan tubuh perunggunya. Dia kecanduan latihan bersama petirnya. Little Marten atau Xiao Diao lalu berkata, orang ini benar-benar kecanduan latihan. Dan keuletannya cukup luar biasa. Pada tingkat ini akan mungkin baginya untuk mengejar Lin Lang Tian kelak, ucap dari Xiao Diao di dalam hatinya. Selama 2 bulan ini, Lindong menjalani gaya hidup primitif dan bertarung melawan binatang iblis setiap harinya. Meskipun perjalanan ini sangat melelahkan dan berbahaya, ini terbukti sangat bermanfaat bagi Lindong. Peningkatan kekuatan Lindong cukup bagus. Dari 44 saluran tubuh petir matahari agung, dia telah membuka 43 saluran lainnya. Setelah membuka blokir begitu banyak saluran, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong hampir sepenuhnya berubah menjadi Yuan petir matahari agung. Kekuatan pertempurannya telah tumbuh setidaknya 2 atau 3 kali lipat sejak hari dia berangkat dari kota Yan. Saluran terakhir ini sangat sulit dibuka, ucap dari Lindong. Saluran terakhir ini memang sangat sulit untuk dibuka. Simbol jiwa takdir di istana nirwanamu telah mencapai titik kritis. Setelah kamu membuat langkah terakhir, kekuatanmu akan melonjak, ucap dari Xiao Diao. Saat ini kita sudah berada di Provinsi Dayang dan ini sudah cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Dan kita mungkin akan tiba di Provinsi terpencil agung dalam waktu sekitar 3 bulan lagi, ucap dari Lindong. Di waktu yang tersisa ini aku harus membuka saluran terakhir itu dan menguasai tubuh petir perunggu, ucap dari Lindong. Ya sudahlah, lanjutkan saja dulu pelatihanmu, ucap dari Xiao Diao. Lindong pun langsung kembali memulai pelatihannya dengan menyerang binatang iblis yang berkeliaran di hutan lebat ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Lindong mulai beristirahat dan menunggu Xiao Diao yang sedang mencari makanan. Lindong sudah menunggu sekitar setengah jam, tetapi Xiao Diao masih belum juga kembali. Lindong pun menyebarkan energi mentalnya. Dia bisa merasakan Xiao Diao dari arah barat, namun dia juga bisa merasakan ada beberapa manusia. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendeteksi manusia setelah menghabiskan waktu yang lama di hutan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, ucap dari Lindong. Dia pun segera berlari ke dalam hutan dan bergegas menuju area di mana dia merasakan manusia-manusia itu. Setelah mendekat, di sana Lindong melihat ada 3 praktisi tahap Yuan dan sempurna yang sedang mengepung Xiao Diao dan bersiap untuk mengikatnya dengan tali Yuan Power. Tetapi Lindong dengan cepat menembakkan energi ledakan yang mengguncangkan tali Yuan Power itu. Buar! Siapa kamu? Kamu sepertinya mencari mati ya, teriak dari manusia itu. Tetapi setelah itu mereka bertiga menyerang bersamaan. Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan dengan ganas menghantam serangan tombak dari Lindong. Ya, buar! Serangan mereka bertabrakan. Ekspresi 3 praktisi tahap Yuan dan sempurna dengan cepat berubah. Mereka merasakan energi menakutkan di dalam tombak dari Lindong. Kenapa kalian menyerang temanku sembarangan, ucap dari Lindong. Teman, aku hanya tertarik dengan macan piton api milikmu itu. Karena kamu pemiliknya, juallah kepadaku. Aku akan memberimu harga yang paling memuaskan, ucap dari salah satu dari praktisi itu. Aku tidak akan menjualnya, ucap dari Lindong. Nah, kenapa kamu tidak menghargai kebaikannya? Tuan muda, kami adalah bagian dari keluarga di Provinsi Dayang, ucap dari 2 orang lainnya. Provinsi Dayang, keluarga Di, tanya Lindong. Lindong belum pernah mendengar tentang keluarga ini.
Ayo pergi, ucap Lingdong sambil menepuk kepala Xiao Diao. Dia berniat untuk tidak meladeni mereka bertiga. Anak bodoh, apa kamu keras kepala, ucap dari salah satu praktisi itu. Setelah melihat bahwa Lingdong bermaksud untuk pergi, Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh ketiganya. Tiga sosok terangkat dari tanah dan menyerang Lingdong. Cakar penghancur angin, teriak dari mereka bertiga. Cakar penghancur angin itu menghalangi jalan mundur Lingdong. Nah, jangan salahkan kami karena kamu telah menolak kebaikan kami, ucap dari praktisi itu. Buar! Namun cahaya kemasan terang tiba-tiba meledak di depan mata mereka. Lalu kepalan tangan yang tertutup cahaya keemasan menghantam mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Buar! Suara patah tulang samar-samar terdengar. Kamu pasti akan mendapatkan banyak masalah karena telah menyerang kami, ucap dari salah satu dari mereka. Aku tidak akan repot-repot bertarung dengan kalian kalau kalian tidak menyerang temanku lebih dulu. Aku tidak peduli dengan keluarga di kalian itu. Aku hanya ingin mengalahkan kalian semua sekarang, ucap dari Lingdong. Kamu punya nyali juga ya, ucap dari salah satu pria dari mereka. Setelah melihat mereka ini masih tidak mau menyerah, Lingdong benar-benar kehilangan kesabarannya. Tangannya menggenggam tombak sisik surgawi kuno dan kekuatan Yuan emas yang tercemerlang menyembur keluar. Setelah itu sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke depan. Tombak kuno di tangannya menunjuk langsung ke tenggorokan mereka bertiga. Tetapi pemimpin mereka tidak tinggal diam. Dia langsung menembus tombaknya dan menahan serangan dari Lingdong. Lampu hijau pembunuh, teriak darinya. Dia gemetaran saat cahaya hijau meledak dari tombak di tangannya. Buar! Lingdong mengubah kulitnya menjadi perunggu. Dan ketika cahaya hijau itu mengenai tubuhnya, sama sekali tidak berapa-apa kepadanya. Lingdong tiba-tiba bergerak maju dan meraih tombak hijau. Sementara telapak tangannya yang lain dengan cepat memukulkan tinjunya ke dada orang itu. Buar! Pemuda itu terpental jauh dari tanah. Aku akan menganggap ini sebagai balasan atas perlakuanmu kepada temanku, ucap dari Lingdong. Dia lalu memegang tombak kuno di tangan kanannya dan tombak hijau di tangan kirinya. Berani-beraninya kau, ucap dari pemuda itu. Lingdong tidak memperhatikan pemuda itu. Lingdong berbalik dan ingin pergi menuju hutan. Tepat ketika Lingdong hendak memasuki hutan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Hei, adik laki-laki, anakku memang salah, namun kamu telah memberinya pelajaran. Aku harap kamu mengembalikan tombak Yuan hijau itu. Mendengar itu Lingdong lalu menghentikan langkahnya. Dia tidak terkejut karena dia sudah merasakan keberadaan orang ini ketika dia menyerang sebelumnya. Sosok yang turun dari langit berpakaian hijau dia sudah tidak muda lagi. Dia lalu berada di tahap penciptaan bentuk awal, ucap dari Lingdong. Saat melirik orang ini, dia tidak takut sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Dia sudah mampu melawan seorang praktisi di level itu. Aku akan mengembalikannya jika kalian bisa memberiku pil Yuan murni, ucap dari Lingdong. Bocah, apa kamu ingin mati ya, ucap dari si pemuda itu. Adik laki-laki ini, jika kamu kekurangan pil Yuan murni, keluarga Di bisa memberimu banyak. Mari kita bicarakan ini baik-baik, ucap dari pria tua itu. Berikan aku 20.000 pil Yuan murni. Aku rasa ini adalah harga yang cukup masuk akal, ucap dari Lingdong. Ketika mereka mendengar jumlah yang diinginkan oleh Lingdong, pemuda dan pria tua itu terkejut dan sedikit marah. Ini jelas merupakan pemerasan karena 20.000 pil Yuan murni bukanlah jumlah yang sedikit. Seketika suasana berubah semakin tegang. Lingdong diam-diam mulai mengaktifkan Yuan petir matahari agung. Suara petir yang sangat kecil menyambar bersama dengan gelombang kejut yang unik di seluruh tubuhnya. Gelombang kejut unik ini tidak bisa dideteksi oleh kebanyakan orang biasa. Namun pria tua itu sepertinya bisa mendeteksinya. Ayah, bocah ini terlalu berlebihan. Kami memiliki begitu banyak orang di sini. Jika kita memanggil mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri, ucap dari pemuda itu. 20.000 pil Yuan murni. Baiklah, aku akan memberikannya sesuai apa yang kamu inginkan. Aku akan menganggapmu sebagai temanku, ucap dari pria tua itu. Ayah, kenapa? Tanya dari pemuda itu. Lingdong juga
sama terkejutnya setelah melihat respon dari pria tua itu. Pria tua itu lalu mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan bajunya. "Adik laki-laki, ini ada 20.000 pil yuan murni," ucap darinya. Lalu Lingdong langsung tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan meraih tas Qian Kun itu. Namun saat telapak tangannya terulur, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tangan pria tua itu. Nama pria tua itu adalah Diteng. Lingdong tetap tenang. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya cahaya keemasan menyembur keluar. Dia langsung melawan kekuatan Diteng. Buar, suara ledakan terdengar saat kedua serangan ini bertabrakan. "Bolehkah aku tahu nama adik laki-laki ini? Kami sepertinya belum pernah mendengar tentang seseorang pemuda yang luar biasa sepertimu di provinsi Dayang ini," ucap dari Diteng. "Aku hanya sosok tak dikenal yang diam-diam berlatih di hutan," ucap dari Lingdong. Lalu dia tanpa banyak basa-basi, dia lalu menyambar tas Qian Kun itu. Dan kemudian dia melemparkan tombak yuan di tangannya kembali ke tangan Diteng. Diteng kemudian meraih tombak King Yuannya, namun matanya tetap tertuju kepada Lingdong. Setelah adu serangan yang singkat itu, dia bisa menyimpulkan betapa sangat kuatnya pemuda ini. "Karena urusan kita telah selesai, aku akan pergi," ucap dari Lingdong. Dia lalu menangkupkan tangannya ke arah Diteng, lalu dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melihat Lingdong akan pergi dengan ramah, Diteng lalu merasa senang. Dia membiarkan Lingdong dan Xiao Diao untuk pergi dan akhirnya menghilang di dalam hutan yang lebat. "Ayah, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dia telah menyakiti 2 anak buahku," ucap dari Diyun, si pemuda yang ternyata anak dari Diteng. "Apalagi yang kamu harapkan? Dia telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita," ucap dari Diteng. "Ayah, bukankah ayah lebih kuat darinya?" ucap dari Diyun. "Mungkin aku bisa melukainya, tetapi aku tidak bisa membunuhnya. Yang ada kita malah akan membuat musuh baru. Karena dalam waktu beberapa hari lagi, ketika bintang kristal petir naik level, kita akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk menyerap dan membunuhnya. Oleh karena itu, akan tidak bijaksana jika kita membuang-buang energi kita sekarang," ucap dari Diteng. "Apakah orang itu begitu kuat? Ayah adalah praktisi elit tahap penciptaan," ucap dari Diyun. "Anak itu hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap penciptaan. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa pria itu benar-benar terlalu berbahaya. Dan dia memiliki banyak teknik tersembunyi di balik lengan bajunya. Jika kita benar-benar bertarung, hasil pertarungan kita akan sangat tidak pasti. Lalu keluarga Liu juga memburu binatang kristal petir. Jika kita menyerang orang ini sekarang, kita pasti akan mendorongnya ke arah keluarga Liu. Jika ini terjadi, akan terjadi masalah untuk kita," ucap dari Diteng. "Kita membiarkan anak itu untuk lolos terlalu mudah. Dia sudah mengambil 20.000 pinjual murni kita," ucap dari Diyun. "Mari kita urus binatang kristal petir dulu. Jika kita bisa mendapatkan kristal petir, aku akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap penciptaan dan bertransformasi. Atau mungkin tahap nirvana yang legendaris itu. Setelah masalah ini selesai, kita bisa mencari pria itu lagi. Jika dia bersedia bekerja sama dengan keluarga Di, itu akan menjadi kabar baik. Namun jika dia menolak, kita akan memaksanya untuk mengembalikan semua pil itu," ucap dari Diteng. Diyun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain, Lingdong diam-diam menguping pembicaraan mereka sebentar. "Binatang kristal petir? Apa itu?" ucap dari Lingdong. "Aku tidak menyangka binatang buas seperti itu ada di sini. Ini adalah binatang iblis yang aneh. Dia tidak memakan darah dan daging, melainkan memakan petir. Binatang iblis ini sangat tangguh. Namun setiap kali naik level akan ada periode di mana ia menjadi sangat rentan," ucap dari Xiao Diao. "Apa gunanya binatang itu?" tanya dari Lingdong. "Ada kristal petir di dalam binatang kristal petir yang mengandung sejumlah besar energi petir murni. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak hanya bisa membuka saluran dalam yang terakhir. Mungkin kamu juga bahkan bisa menguasai tubuh petir perunggu. Bahkan kamu bisa maju ke kelas master simbol segel keempat. Yang terpenting setelah kamu menyempurnakan kristal petir itu dan kamu sudah mencapai tahap penciptaan,
Kamu sudah membuat petir menggunakan kekuatan Yuanmu sendiri. Skill itu benar-benar tangguh. Namun kekuatan binatang kristal petir bisa mirip dengan praktisi tahap penciptaan Ki. Kamu akan sangat sulit menghadapinya sekarang, ucap dari Xiao Diao. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa mengalahkan binatang kristal petir itu sendiri. Bukankah aku memiliki orang itu untuk membantuku? Dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya ada juga keluarga Liu yang berencana menyerang binatang kristal itu. Kalau begitu, aku akan membiarkan mereka melakukan langkah pertama sebelum akhirnya aku masuk pada saat-saat yang kritis, ucap dari Lingdong sambil memasang wajah yang licik. Xiao Diao lalu memutar matanya. Ya, terserah kamu sajalah, ucap dari Xiao Diao. Biarkan aku beristirahat dengan baik malam ini. Mulai besok dan seterusnya aku akan mengikuti mereka. Kristal petir itu pasti akan menjadi milikku, ucap dari Lingdong. Lingdong lalu berdiri di puncak gunung yang ditutupi oleh hutan batu yang aneh. Aku tidak menyangka bahwa faksi-faksi di provinsi Dayang akan begitu kuat. Meskipun aku tidak tahu reputasi apa yang dimiliki keluarga Di dan Liu, kekuatan yang dimiliki oleh kedua faksi ini jauh melampaui faksi di Kotayan, ucap dari Lingdong. Selama 2 hari Lingdong telah membuntuti pasukan keluarga Di. Dengan bantuan energi mental yang kuat, dia berhasil menghindari deteksi dari Ditek. Keluarga Liu juga memiliki praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat awal, bersama dengan beberapa praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka dan keluarga Di. Jika kedua pihak ini bertarung satu sama lain, pasti akan menjadi kacau dan itu akan menjadi kesempatanku, ucap dari Lingdong. Dia berpikir jika salah satu dari kedua keluarga ini terlalu mendominasi, dia tidak akan bisa memaafkan mereka. Yang disebut binatang kristal petir seharusnya berada di gunung itu, ucap dari Lingdong. Dia menoleh ke arah tempat di depan kedua kelompok. Selanjutnya, dari dalam pegunungan, Lingdong juga bisa merasakan aura yang kuat. Aura ini menyebabkan dia merinding. Jika dia tidak salah, itu target keluarga Di dan Liu saat ini. Binatang kristal petir. Kekuatan binatang kristal petir ini berbeda pada tahap Ki penciptaan lanjut. Dari kelihatannya, auranya tampak sangat tidak stabil dan seharusnya akan maju satu tahap kultifikasi. Jika berhasil maju, itu akan sebanding dengan praktisi tahap manifestasi. Jika itu terjadi, maka tidak ada seorang pun dari kekaisaran yang agung yang bisa menandinginya. Untungnya setiap kali peningkatannya naik, akan ada periode waktu di mana dia menjadi rentan. Itu adalah waktu terbaik untuk bergerak, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya. Kapan binatang kristal petir itu akan naik peringkat? Tanya dari Lingdong. Sepertinya dalam waktu kurang dari 2 hari lagi, ucap dari Xiao Diao. Apa? 2 hari lagi? Ucap dari Lingdong. Singkat cerita, 2 hari pun telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu singkat ini beberapa konflik telah terjadi di dalam daerah ini. 2 pelakunya adalah keluarga Di dan Liu. Meskipun itu hanya konflik skala kecil, mereka juga menderita beberapa korban. Pada saat yang sama, ini menyebabkan suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Lingdong tetap di tempat persembunyiannya. Selain itu, dia sengaja mengurangi periode kultifikasinya untuk menciptakan gelombang sesedikit mungkin agar keluarga Di dan Liu tidak mengetahui keberadaannya. Dia akan naik peringkat, ucap dari Xiao Diao. Keluarga Di memiliki praktisi tahap penciptaan awal serta 6 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Pasukan mereka mirip dengan keluarga Liu, ucap dari Lingdong. Buar! Sesaat kemudian Lingdong mengamati dengan seksama gerakan yang terjadi di bawahnya. Awan badai di langit mulai bergemuruh hebat. Saat awan badai mulai bergemuruh hebat semakin keras, tiba-tiba di dalam gunung raksasa itu raungan yang sangat jelas bergema. Petir lain melesat ke bawah, namun kali ini petir itu langsung menghantam puncak gunung itu. Setelah itu puncak gunung mulai bergetar ketika cahaya perak yang cemerlang meledak dari gunung. Seekor binatang iblis besar muncul dari sana. Kulit binatang ini bukanlah bulu biasa.
itu tampak seperti armor kristal. Benar-benar pemandangan yang aneh. Di antara setiap binatang iblis yang Lingdong temui sebelumnya, aura binatang ini adalah yang paling menakutkan dan kuat. Apakah ini yang disebut binatang petir kristal yang legendaris itu? Dia memang berbeda dari binatang iblis biasa, ucap dari Lingdong. Di masa lalu aku pernah bertemu dengan binatang kristal petir yang berkali-kali lebih kuat dari ini. Dia masih belum ada apa-apanya, ucap dari Xiao Diao. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan semoga bisa menghibur kalian. Gua bakalan terus terus berkarya dan semoga lebih baik lagi dari segi pembawaannya. Dan semoga kalian sehat selalu. Gua tidak lupa ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu berterima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita ini dan pembawaan alur cerita novelnya dari gue, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian atau grup-grup Wudong Tiankun lainnya. Dan itu udah cukup membantu gue. Dan terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.